Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Listiawan. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh program linear, baik yang melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari variabel keputusan. Metode simplex pertama kali diperkenalkan oleh Grangy B. Dantzig pada tahun 1947 dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lainnya. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang, di mana langkah-langkah perhitungan yang selalu diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Penyelesaian dalam metode simplex, syarat pertama adalah model program linear harus dirubah dulu dalam bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linear: semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Semua variabel keputusan non-negatif fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Perlu diperhatikan bahwa metode simplex hanya bisa dipakai diaplikasikan pada bentuk standar, sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus ditransformasikan dulu menjadi bentuk standar. Fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda diubah menjadi suatu bentuk persamaan, bentuk standar, dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slide variabel atau pengurangan. Fungsi tujuan. Dengan adanya slide variabel pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus diselesaikan dengan memaksimumkan unsur slide variabel ini. Karena slide variabel ini tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slide variabel tersebut dituliskan 0. Metode dan tabel simplex setelah fungsi pembatas dirubah ke dalam bentuk persamaan bentuk standar, maka untuk penyelesaian permasalahan program linear dengan metode simplex dibutuhkan yang berisi variabel basis dan variabel non basis. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Putri Salsabila. Baiklah, saya Putri Salsabila dengan NIM 221224067 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode dan tabel simplex. Setelah fungsi batasan dirubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex ini dibutuhkan matriks A yang berisi variabel basis dan variabel non-basis. Pada contoh, diperoleh matriks A yaitu variabel basis adalah S1 dan S2, sedangkan variabel non-basis adalah variabel X1 dan variabel X2. Matriks basis biasanya dinyatakan dengan BFS atau Basis Feasible Solution dan dituliskan dengan matriks B atau matriks identitas, yaitu yang telah tertera pada gambar adalah 12 12 10 4301. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian dalam metode simplex adalah dengan menggunakan suatu kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Nah, tabel ini berfungsi untuk mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan penghitungan matematis menjadi lebih mudah. Contoh bentuk simplex. Langkah-langkah metode simplex mengubah bentuk batasan model pertidaksamaan menjadi persamaan.
membentuk tabel awal untuk solusi visible dasar pada titik origin dan menghitung nilai-nilai baris ZJ dan CZ min ZJ. Menentukan kolom pivot atau kolom pemutar dengan cara memilih kolom yang memiliki nilai positif terbesar pada baris CJ min ZJ. Kolom pivot ini digunakan untuk menentukan variabel non-basis yang akan masuk ke dalam variabel basis. Menentukan baris pivot atau baris pemutar ini yaitu dengan cara membagi nilai-nilai pada kolom kuantitas dengan nilai-nilai yang ada pada kolom pivot. Kemudian memilih baris dengan hasil bagi yang non-negatif terkecil. Baris pivot ini digunakan untuk menentukan variabel basis yang akan keluar dari variabel basis. Perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot diperoleh nilai pivot. Mengubah nilai baris pivot yang baru dengan cara yang telah tertulis pada teks berikut adalah nilai baris pivot baru sama dengan nilai baris pivot lama dibagi nilai pivot. Oke, selanjutnya sehingga pada tabel baru nilai pivot itu menjadi 1. Selanjutnya menghitung nilai baris lainnya dengan cara yang telah tertulis pada gambar tersebut, pada teks tersebut adalah kita bisa melihat di situ ada nilai baris tabel baru sama dengan nilai baris tabel lama min koefisien kolom yang berbunga atau n yang biasa disebut n dikali nilai baris pivot tabel baru yang berbunga atau biasa disebut juga n. Selanjutnya menghitung baris-baris ZJ dan CJ min ZJ. Menentukan apakah solusi telah optimal dengan cara mengecek baris CJ min ZJ. Jika CJ min ZJ adalah 0 atau negatif, maka solusi telah optimal. Tetapi jika masih terdapat nilai positif, maka kembali ke langkah C dan mengulangi kembali langkah-langkah selanjutnya. Contoh, fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 4 ya. Maksimal Z sama dengan 4. X1 plus 5X2. Selanjutnya itu fungsi pembatas sama dengan fungsi pembatas X1 plus 2X2 kurang dari 40. Terus selanjutnya 4X1 plus 3X2 kurang dari 120. Selanjutnya X1, X2 lebih dari 0. Nah, di situ perintahnya selesaikan dengan metode simplex. Metode simplex selanjutnya di situ materi selanjutnya metode simplex atau Big M. Meminimalkan Z dengan batasan lebih dari. Masalah batasan campuran. Masalah jenis program linear yang tidak teratur atau irregular atau biasa disebut ATL. Masalah solusi optimal majemuk atau multiply optimal solution. Masalah yang tidak layak atau tidak feasible. Selanjutnya masalah solusi tidak terbatas. Masalah dengan kolom pivot dan baris pivot yang sama atau seri. Masalah dengan batasan yang mempunyai nilai kuantitas negatif. Baiklah.
Materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Muhammad Abdul Yamin. Silakan. Masalah solusi optimal menjemuk, multi-plan optimal solution. Masalah ini akan ditemui jika fungsi tujuan sejajar dengan fungsi batasan. Sebagai contoh, dipunyai model program linier sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Fungsi pembatas x1 ditambah 2x2 kurang dari 40. 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 120. x1, x2 kurang dari 0. Diperoleh tabel optimal sebagai berikut. Pada tabel optimal terlihat bahwa nilai pada baris CZ dikurang ZJ kurang dari 0 dan diperoleh solusi optimal X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 30 dan Z sama dengan 120. Pada tabel optimal terlihat bahwa variabel X2 bukan merupakan variabel basis, tetapi pada baris CZ dan ZJ mempunyai nilai 0. Hal ini mengidentifikasi bahwa solusi optimal yang diperoleh lebih dari satu dan biasa disebut sebagai salah satu solusi optimal menjemuk, multi-plan optimal solution. Masalah tidak layak, tidak feasible. Sebagai contoh, dipunyai program linear sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2. Fungsi pembatas 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 8. x1 kurang dari 4, x2 kurang dari 6. x1 dan x2 kurang dari 0. Diperoleh tabel simplex optimal yaitu pada tabel simplex optimal terlihat bahwa nilai-nilai pada baris CZ dikurang ZJ kurang dari 0 dan diperoleh solusi X2 sama dengan 4, A1 sama dengan 4 dan A2 sama dengan 2. Karena pada solusi akhir ini masih ada variabel artifisial yaitu A1 dan A2, maka solusi ini tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan kata lain, masalah di atas tidak feasible. Masalah solusi tidak terbatas. Dalam beberapa masalah, daerah solusi yang feasible dibentuk oleh batasan-batasan model yang tidak tertutup, di mana fungsi tujuan akan naik terus-menerus tidak terbatas tanpa mencapai nilai maksimum. Mengingat fungsi tujuan tidak akan pernah mencapai batas daerah yang layak, daerah feasible. Sebagai contoh, fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 4x1 ditambah 2x2. Fungsi pembatas x1 kurang dari 4, x2 lebih dari 2, x1 dan x2 kurang dari 0. Diperoleh hasil iterasi 1 adalah dari tabel iterasi 1 tersebut terlihat bahwa nilai rasio 0 bernilai negatif atau 0. Sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa tidak ada titik yang paling dibatasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masalah ini mempunyai solusi yang tidak tertutup atau disebut juga solusi tidak terbatas. Masalah dengan kolom pivot dan baris pivot yang sama, seri. Kadangkala dalam pemilihan kolom pivot dan baris pivot terdapat nilai yang sama, seri. Maka untuk menyelesaikannya dipilih salah satu acak secara acak. Dalam hal ini tidak ada indikasi sebelumnya bahwa pemilihan salah satu dari kolom atau baris pivot memerlukan pengeluaran tabel iterasi.
dan perhitungan yang lebih sedikit daripada kolom atau baris pivot. Masalah dengan batasan yang mempunyai nilai kualitatif negatif. Misalnya, dipunyai fungsi batasan sebagai berikut. Min 6 X1 ditambah 2 X2 kurang dari min 30. Masalah seperti ini tidak dapat diatasi dengan cara mengalihkan pertidaksamaan tersebut dengan min 1 menjadi min 1 dikurang X1 ditambah 2X2 kurang dari min 30. 6X1 dikurang X2 kurang dari 30. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.